Apakah eksekutif tidak melakukan hal itu? Eksekutif juga melakukan hal itu. Itu problemnya. Kalau mau ya dewan ini tidak main proyek ya, dalam tanda petik ya, tidak merekomendasikan ini itu, eksekutifnya juga harus berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-56 tahun ketiga, edisi Kamis 2 Maret 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita masih membahas tentang pokir anggota Dewan. Kali ini kita akan angkat tema tentang program pokir anggota DPR Aceh akal-akalan menjelang Pileg 2024. Narasumber kita hari ini adalah Bang Sa'ya Merijal. Beliau adalah Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus atau MPO Aceh. Assalamualaikum Bang Sa'ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berlangganan terus ini ke PTM Bang Sa'ya untuk mengkritisi setiap isu nih yang terjadi di masyarakat. Tapi isu ini sudah sedikit berlalu, tapi masih hangat sepertinya kita perbincangkan karena terkait tentang transparansi ya Bang Sa'ya. Tapi saya ingin Anda autokritik dulu nih soal pokir anggota Dewan yang sebelumnya pernah beredar angka-angka yang sangat signifikan ya, sampai dengan 135 miliar, ACC 35 miliar. Ini yang mana yang benarnya nih Bang Sa'ya? Silakan Bang Sa'ya. Otokritik itu berarti mengkritik diri sendiri. Mengkritik anggota Dewan nih. Oh, mengkritik anggota Dewan. Kalau otokritik kan untuk kita kritik untuk diri sendiri kita kan. Ya, kalau untuk anggota Dewan ya dari yang beredar itu ya kan, ada yang kecil, ada yang lumayan besar, ada yang besar sekali, ya kan? Ya saya pikir itulah hasil sebuah pertarungan, hasil sebuah perebutan, ya, kue kekuasaan. Dalam hal ini politik anggaran yang kebetulan, ya, oleh konstitusi menjadi salah satu kewenangan DPR Aceh untuk membahasnya bersama tim anggaran pemerintah Aceh. Ya, soal kenapa ada yang besar, ada yang kecil, ya artinya publik bisa melihat sendiri. Ya, siapa yang di situ punya kemampuan untuk memperjuangkan agar dia bisa mengusulkan sebanyak mungkin anggaran untuk katakanlah untuk konstituennya, baik di dapilnya maupun untuk masyarakat Aceh secara keseluruhan begitu. Yang jadi persoalan mungkin ya, orang melihat kenapa pokirnya beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Kecenderungan kemudian katakanlah sebagian publik, mungkin bahkan Dewan sendiri ya, kalangan Dewan sendiri menganggap yang dapat besar-besar ini kesannya jahat, ini kesannya serakah ini. Bahkan ada oknum Dewan yang bilang ada yang berbohong atau banggar waktu itu ya. Kalau tidak salah banggar disebut berbohong begitu. Nah, itu yang fenomena yang terjadi terkait dengan beredarnya buku pokir atau data pokir masing-masing anggota Dewan yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Saya pikir itu adalah sebuah hal yang lumrah terjadi, ada pro dan kontra dalam setiap dalam sebuah isu ya yang beredar di ruang publik. Nah, sekarang bagaimana kita mau menilai itu terpulang kepada masyarakat masing-masing. Ada yang bilang ini kesannya yang dapat banyak ini serakah, jahat dia. Tapi bagi konstituen dia, wah hebat Dewan saya itu, bisa dapat banyak dia. Ya, itu kan tergantung perspektif ya. Ya misalnya ada anggota Dewan pokirnya untuk pembangunan daya sekian miliar misalnya. Bagi pemilik daya yang menerima pokir dari anggota Dewan yang kebetulan dia dapat banyak di dalam pokirnya, si anggota Dewan ini jahat apa baik? Baik kan? Itu tergantung perspektif siapa yang menilai. Nah sekarang ini ya, publik itu saya lihat bagi publik itu hanya ribut sesaat aja, 2-3 hari udah reda. Ya, mungkin sekarang ini yang bermasalah itu di internal DPRA sendiri. Udah ada saling mencurigai, tidak saling percaya, ya.
ya mungkin merasa dibohongi, seperti ada yang buat pernyataan. Ini menunjukkan kemampuan masing-masing anggota dewan, ya, kemampuan personal masing-masing anggota dewan itu berbeda-beda gitu. Dan nobilitasnya. Dalam memperjuangkan katakanlah pokir itu, ya kan? Semua anggota dewan kan diberi ruang yang sama awalnya. Semua mereka ada hak untuk reses, ya nggak? Iya. Mereka reses, turun, ketemu konstituen. Di dalam reses itu, semua konstituen tuh ngusul, ngasih proposal. Ada yang suruh bangun masjid, ada yang suruh bangun dayah, ada yang suruh bangun saluran, suruh bangun jalan lingkungan. Ada yang minta bantuan ternak, minta bantuan bibit padi misalnya, bantuan pupuk, ya, bantuan dan berbagai macam proposal yang dihimpun oleh anggota DPRA saat melakukan reses. Semua anggota DPRA itu kan punya kesempatan yang sama untuk menghimpun pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini kan diterjemahkan dari hasil reses, dari hasil usulan masyarakat dalam setiap reses begitu. Kemudian direkap, dikumpulkan. Saya yakin semua anggota dewan itu menerima usulan dari masyarakat sangat banyak. Walaupun misalnya secara tidak ini diberikan kuota, katanya ada karena dana otsus berkurang cuma 8 miliar. Tetapi semua dewan itu usulannya puluhan miliar, ratusan miliar yang ditampung dari setiap reses itu. Nah, sekarang tergantung dewannya mampu tidak memperjuangkan aspirasi dalam bentuk pokir tadi yang diusulkan oleh masyarakat pada saat reses. Tapi kenapa sih kesannya nih Bang Sa'ya ketika usulan pokir ini bocor ke publik, kok anggota dewan serasa kayak panik gitu? Jadi pasti Ya itu, ya saya kok panik? Apa panik, sih yang salah? Ya, saya mungkin ya kalau kita lihat kenapa panik. Yang pertama ada beberapa sebab paniknya itu. Yang pertama ya sesama dewan sendiri. Ya, mungkin ya karena dari awal tidak terbuka, ya kan? Ada ya proses yang mungkin yang terlibat hanya Banggar saja dengan Tapa, anggota di luar Banggar tidak terlibat. Jadi begitu itu keluar, yang sedikit ini merasa tidak adil, gitu. Merasa dicurangi, merasa dibohongi, ya kan? Itu di internal mereka yang saling ini. Kedua, itu ada persoalan dengan konstituen. Apa persoalannya? Misalnya konstituen melihat ada anggota dewan yang tidak menaruh pokirnya itu di dapilnya, di daerah pemilihannya. Ya, kenapa bisa terjadi nih Bang Sa'ya? Iya, itu harus kita lihat lagi apakah benar-benar tidak ditaruh di dapilnya karena alasan apa. Ya, ini yang saya lihat aneh juga ini. Yang banyak, misalnya dapat banyak nih. Sebagian ditaruh di dapilnya, sebagian di tempat lain. Apakah ini mempermudah fee untuk cair? Belum sampai ke situ. Belum, ya? Ya, belum sampai ke situ. Jadi lumayan besar juga yang dibawa pulang ke dapil, sebagian itu di luar dapil. Nah, ini kadang-kadang kan bisa saja itu kuota fraksi, kuota partai. Nah, partai juga kemudian karena kuota partai dia usulan dari daerah-daerah lain di luar dapil yang punya pokir ini. Katakanlah dia ketua fraksi, katakanlah dia ketua komisi yang kita lihat pokirnya kan lumayan besar kan. Nah, itu bisa saja seperti itu. Tetapi yang anehnya, yang dapat kecil-kecil juga banyak yang taruh di luar dapil. Ya kan? Kan aneh juga itu. Nah, itu yang apa membuat yang terselubung nih Bang Sa'ya? Kenapa bisa menitip ke dapil yang lain? Ya wallahu alam, mungkin ada pendekatan katakanlah ada usulan-usulan ya dari teman separtai, dari pimpinan partai. Secara regulasi boleh? Secara regulasi tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ya, tapi mungkin ya secara etis ya, berbicara etis. Etisnya kan memang bawa pulang ke dapil sendiri. Tapi kalau yang kuota reguler misalnya 8 miliar, itu harusnya idealnya memang harus ke dapil sendiri. Tapi kalau kuota ekstra, kan tidak mungkin harus ke dapil sendiri semua, begitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang dapat besar, ditumpuk di satu dapil, itu nggak adil. Apalagi pimpinan misalnya ini. Pimpinan, dia dapat kuotanya besar. Dia tumpuk ke kampung dia aja. Nah, ke dapil dia aja begitu. Itu kurang tepat menurut saya. Ya sebagian itu harus dibagikan.
Karena status mereka di situ kalau anggota biasa cuma dapat sedikit. Kenapa bisa dapat banyak? Karena statusnya sudah pimpinan. Nah, pada saat jadi pimpinan, mereka ini di pimpinan DPR Aceh begitu. Nah, sebagai pimpinan DPR Aceh harus memperhatikan pemerataan terhadap seluruh wilayah Aceh. Tidak hanya fokus di dapilnya. Nah, ini kan beda pendekatannya. Iya kan? Ya, kalau pimpinan kuotanya besar, kalau kemudian fokus, ya, itu ada ketidakadilan bagi daerah lain. Karena kuota besar yang mereka dapatkan bukan statusnya sebagai anggota Dewan Biasa, tapi karena jabatannya sebagai pimpinan DPR Aceh, bukan pimpinan DPRA Dapil 1, 2, atau 3 misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik begitu. Dan mungkin tidak nyaman bagi anggota Dewan yang tadi Mina sebut sebagai kepanikan. Ya kan, itu yang terjadi menurut panik saya. artinya ada sesuatu ya Bang Sakya ya. Kalau misalnya ini padahal itu bisa kita bilang tidak bocor. Kalau berbicara secara regulasi ya kan, paniknya mungkin hana mangat mende. Faktor hana mangat. Tapi hana mangat tiuro duaro kagak ada hana mangat kan. Okay. Tapi kalau berbicara regulasi, pokir ini memang sudah ada payung hukumnya. Sudah ada peraturan perundang-undangan yang memang mengatur tentang pokir anggota dewan. Kapan tuh pokir itu lahir? Kalau kita berbicara proses penyusunan anggarannya, pokir ini yang seperti disebutkan tadi, yaitu di saat reses. Masyarakat menyampaikan usulan. Usulan ini ditampung oleh anggota dewan. Anggota dewan kemudian menyampaikan kepada eksekutif, kepada tim pemerintah Aceh, kemudian dibawa dalam musrembang. Nah, dalam musrembang ini kan, misalnya ada anggaran tahun ini untuk Provinsi Aceh itu 11 triliun. 11 triliun. Usulan yang masuk dari musrembang dari berbagai daerah itu, dari berbagai kabupaten kota kan kalau kita total bisa 30 triliun, 40 triliun. Nah, di situ bertarung lagi, yang mana yang masuk, mana yang enggak. Sehingga dalam hasil musrembang yang dikirim itu kan sering banyak yang enggak masuk daripada yang masuk kan. Karena usulannya jauh lebih banyak. Nah, harus masuk ke musrembang pokir dewan ini. Nggak bisa lagi misalnya dia bypass hanya usulkan di saat di penghujung. Nah, dari hasil musrembang, dokumen itu disepakati sudah kemudian dimasukkan dalam RKPA, Rencana Kerja Pemerintah Aceh, kalau untuk konteks Provinsi Aceh ya. Nah, kemudian dokumen ini akan dikirim ke DPRA untuk dibahas atau diuji ya, bersama antara Banggar dan DPR Aceh. Kemudian ada dokumen KUA-nya, Kebijakan Umum Anggaran, ada dokumen PPAS-nya. Setelah itu disepakati, baru ada RAPBA-nya, ya, dengan menyiapkan RKA juga. Oke, baru terakhir nanti ke APBA. RAPBA, ketok palu, tanda tangan bersama, baru jadi APBA. Jadi prosesnya itu panjang, dan pokir itu harus diusul jauh-jauh hari. Jadi yang diserahkan oleh DPR Aceh ini bukan bukan milik DPR lagi sebenarnya, ya kan? Karena sudah diserahkan ke eksekutif nih, dibahas bersama. Dan begitu ini disepakati, itu pelaksananya ada di eksekutif. Jadi statusnya sama semua, nggak ada lagi. Kalau sudah jadi APBA itu statusnya sama semua. Apakah usulannya melalui pokir anggota dewan atau usulannya melalui eksekutif, dinas-dinas terkait secara langsung. Itu statusnya sama semuanya. Artinya DPRA juga tidak mengelola anggaran lagi di sini? Tidak ada cerita DPRA mengelola anggaran. Kalau ada cerita, dewan begini, ngurus ini, ngurus pokir, kasih pokir kalian. Itu permainan di belakang layar. Lain lagi itu babnya. Antara penyusunan anggaran, ya kan? Antara pembahasan anggaran, antara kewenangan dewan untuk membahas anggaran, mengesahkan anggaran, itu harus dipisahkan satu bab dengan potensi ada permainan pada saat pelaksanaan anggaran di eksekutif. Nah, permainan anggaran di eksekutif, apakah benar? Misalnya ada filah, ada pemotongan dan sebagainya. Nah, pasti ada Bang Sakya ya, pasti ada. Itu ada ruangnya jika eksekutif menyetujui. Kalau eksekutif tidak memberi ruang kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, ini karena anggaran juga disahkan bersama. Pelaksanaan anggarannya eksekutif setuju atau tidak. Nah, persoalannya yang terjadi hari ini seringkali
ketika Dewan misalnya katakanlah cawe-cawe ya terkait anggaran ini memberikan ini ke merekomendasikan ada katakanlah rekanannya dan sebagainya ya itu sering disorot. Apakah eksekutif tidak melakukan hal itu? Eksekutif juga melakukan hal itu problemnya. Kalau mau ya Dewan ini tidak main proyek ya, dalam tanda petik ya tidak merekomendasikan ini itu, eksekutifnya juga harus berhenti. Biarkan aja proses tendernya itu berlangsung secara fair misalnya. Siapa saja yang dianggap paling layak secara objektif dia yang tidak ada settingan untuk memenangkan orang Pulan. Itu tapi harus tidak sama-sama. ada. Tapi itu tidak ada Bang saya ya. Tapi itu tidak ada. Makanya yang terjadi sekarang kenapa di DPRA juga agak gatal-gatal sedikit ikut. Karena duluan eksekutif. Ya. Itu yang terjadi terkait dengan pokir di Aceh, fenomena pokir di Aceh yang menjadi sorotan publik. Apakah pokir ini menjadi indikasi korupsi berjamaah ini Bang Saya kalau kita lihat dari total anggaran yang sangat besar? Kalau dikatakan indikasi korupsi berjamaah saya tidak berani. Karena saya tidak punya bukti-bukti adanya tindak pidana korupsi, nanti saya dilapor nggak bisa saya tunjuk buktinya. Tapi banyak kan kita lihat kasus-kasus misalnya berpotensi atau adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya. Tetapi balik lagi dalam pelaksanaannya yang namanya korupsi itu misalnya ya kan di tahapan perencanaan, di tahapan pelaksanaan, di tahapan pengawasannya. Di sana oke, ini sumber anggarannya dari pokir, bukan sumber anggaran, sumber kegiatan usulan pokir anggota dewan. Pada saat sudah sampai di eksekutif, di mana terjadi korupsi? Apakah ada suap saat misalnya proses tender? Kalau itu ada, berarti itu ada indikasi korupsinya, begitu kan? Atau dalam pelaksanaannya, anggaran yang dicairkan 1 miliar, yang dikerjakan nilainya cuma 700 juta. Tidak sesuai dengan anggaran. Ya, keseringan kan seperti itu terjadi di lapangan, sehingga yang bekerja ini mendapatkan hanya beberapa persen saja, atau masyarakat hanya mendapatkan sedikit persentasenya dari jumlah anggaran yang tersedia nih Bang Sakya. Bagaimana nih tolak ukurnya nih anggaran pokir ini Bang Saya? Ya, saya pikir soal perencanaan pelaksanaan anggaran itu dia terukur, semuanya ada patokannya, ada SOP-nya, ada harga pergubnya, ada harga satuannya, begitu kan? Kalau melanggar itu ya pasti ada pelanggaran. Ya, tapi kalau masih dalam koridor itu ya tidak. Selama ini yang berpotensi disebut korupsi, kadang-kadang bukan korupsi yang menjadi kerugian negara. Yang kerugian negara kan nilai proyek 1 miliar, seperti saya katakan tadi, yang dikerjakan cuma 700 juta. Akhirnya ada kerugian negara 300 juta. Ini jarang terjadi. Yang sering terjadi kan dalam proses katakanlah dalam proses tender, ya kan? Ada kesepakatan di belakang layar dengan dengan antara kontraktornya, ya apakah oknum anggota dewan dengan dinasnya dan sebagainya. Itu dari mana mereka bisa katakanlah memberikan fee proyek? Apakah ke oknum dewan, apakah ke dinas, dari mana? Dari margin keuntungan. Itu yang banyak terjadi. Nah, kadang-kadang karena margin keuntungan yang kemudian jadi fee ini besar, makanya rekanannya ini tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Itu yang sering jadi temuan. Nah, itu diantara dampak-dampak jika perencanaan anggaran itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya pikir itu. Baik, pemirsa PTM, ini juga akan saya bacakan ya beberapa pokir ya. Untuk anggota dewan, tapi kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Yang pertama, Ketua DPR Aceh atau Saiful Bahri Pun Yahya, itu total pagunya 135 miliar. Kemudian ada Wakil Ketua DPR Aceh, ada Haji Dailami, ada total pagu 74,7 miliar. Dan juga ada Pak Saparudin, total pagu 91,2 miliar. Dan juga Hendra Budian, ada 85 miliar. Dan juga
Samsul Bahri alias Tiong itu 56 miliar dan M. Rizal Palepikrani itu total pagu 41,5 miliar. Ini yang beredar nih Bang saya ya di media sosial atau yang lagi heboh di tengah masyarakat kita. Tapi ini juga lagi diperbincangkan antara yang di ACC-nya jumlah pastinya berapa nih Bang saya kalau Iya, itu jadi satu tanda tanya karena yang dari judul kemarin kan buku usulan Pokir. Iya, yang bocor ke masyarakat ya. Yang bocor masyarakat, usulan artinya. Apakah usulan itu diakomodir semua atau tidak? Kita belum dapat dokumen detailnya. Yang jadi DPA itu sebenarnya berapa per anggota dewannya? Apakah sesuai dengan yang tertuang dalam buku Pokir itu atau lebih kecil atau jangan-jangan lebih besar? Kan kita nggak tahu nih ceritanya. Ya, tapi harapan kita ya apa yang terjadi kemarin itu menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran di lingkungan pemerintah Aceh, memperbaiki proses penyusunan anggaran yang dibahas bersama antara DPR Aceh dengan tim anggaran pemerintah Aceh. Saya berharap ya mulai tahun depan proses pembahasan APBA ini harus dilakukan lebih transparan agar tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta antara anggota dewan dengan konstituennya, tidak ada dusta antara anggota dewan dengan eksekutif, tidak ada dusta antara anggota dewan dengan anggota dewan lainnya, begitu. Oke, kalau misalnya tidak ada dusta seperti itu Bang saya artinya harus ada transparansi. Ditampilkan ke publik lagi. Iya, menurut saya berharap usulan-usulan Pokir ini sebelum masuk dalam RKPA atau masuk dalam RKPA lah, itu sudah bisa diakses oleh publik. Dimuat saja usulan Pokir itu di katakanlah web pemerintah Aceh atau di PPID, ya, apakah Dinas Keuangan atau Sekretariat Daerah Aceh. Dimuat saja biar semua masyarakat bisa mengakses, biar semua konstituen bisa melihat apa aja yang diusulkan oleh anggota dewannya. Ya kan nggak ada salahnya misalnya nih, ada yang usulkan banyak, ada yang usulkan sedikit. Apakah usulan-usulan mereka diusulkan oleh anggota dewannya kan ketahuan. Nah, jadi kalau mau transparan dari awal ya sudah dibuka saja apa saja usulannya. Artinya kalau tidak dibuka ada indikasi nih permainan uang. Iya terjadi saling curiga. Ini yang terjadi pada akhirnya kan terjadi kecurigaan. Dan bagi publik kan dianggap kalau ini besar berarti ini dapat untungnya besar. Okay. Apakah benar atau tidak? Ya, kadang-kadang kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang menguntungkan, ini kan jadi penilaian, jadi syakwa sangka publik gitu. Okay. Dugaan-dugaan. Nah, untuk menghindari dugaan-dugaan itu, proses penyusunan anggaran dibuka aja, transparan aja. Tapi jangan hanya minta DPRA-nya aja yang transparan, eksekutifnya juga transparan. Ya dari awal juga misalnya ada rencana mau beli mobil dinas, tampilkan juga biar rakyat bisa menilai. Berapa untuk beli ATK-nya, tampilkan. Ya kan? Jangan kemudian kita hanya hajar DPRA-nya saja, legislatifnya saja. Kadang-kadang ya dokumen anggaran eksekutif ini jauh lebih gelap begitu. Memang kesannya kecil-kecil, tapi kalau direkap semua, diakumulasi itu besar juga loh. Nah, kalau mau transparan, ya semuanya harus ditampilkan. Misalnya ada pagu anggaran 11 triliun. Ke 11 triliun itu harus ditampilkan sehingga publik bisa melihat sejak dini. Ya, sejak pasca musrembang masuk RKPA itu sudah bisa diakses publik. Ada yang janggal publik bisa menyoalnya, bisa mempersoalkan sehingga masih ada waktu untuk merubah pada saat pembahasan anggaran. Kalau ada usulan-usulan yang aneh, baik dari DPRA maupun dari pemerintah Aceh sendiri, masyarakat akan memberi penilaian, akan memberi katakanlah semacam tekanan, dan akhirnya dirubah. Sehingga nantinya pos-pos anggaran yang ditempatkan itu akan jauh lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Tidak ada lagi pemborosan di dinas-dinas. Ya. SKPA ya? Di SKPA. Jadi kita nggak hanya berbicara Pokir saja. Karena anggarannya Pokir, kalau kita total berapa kemarin tuh? 1 triliunan lah ya. APBA 11 triliun loh. Sisanya ini kemana nih Bang saya? Apakah jangan-jangan lebih banyak di SKPA nih? Iya, jangan-jangan ini karena lebih gelap ini. Ini Pokir ada terbuka, jadi bisa kita lihat kan. Yang punya eksekutif, apa aja nih kegiatannya? Perjalanan dinasnya berapa aja? Kemana aja?
Jangan setiap minggu perjalanan dinas. Kan ini harus dibuka juga. Ya menurut saya kalau kita mau ya memperbaiki tata kelola anggaran pemerintah Aceh ke depan, mau supaya masyarakat itu merasa ya, atau memberikan kepercayaan atau katakanlah selama ini masyarakat sudah menghilang kepercayaan terhadap DPR Aceh, terhadap pemerintah Aceh, untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada DPR Aceh dan pemerintah Aceh, dibuka aja. Biar transparan semuanya. Gubernur juga buka. Berapa uang perjalanan dinasnya, berapa. Jadi ketahuan semua kan. Sekda berapa, uang rumah tangganya berapa. Gaji pegawai sebenarnya berapa, tunjangannya berapa. Tapi sepertinya sulit ya Bang saya untuk tingkat... Kalau mau memperbaiki itu harus dilakukan. Kalau mau tata kelola anggaran di lingkungan pemerintah Aceh itu transparan, tepat sasaran, maka harus transparan sejak awal. Sejak perencanaan anggaran, sejak musrembang, RKPA, KUA-PPAS, semuanya harus bisa diakses publik. Maka saya yakin pada saat pembahasan RAPBA, kesepakatan bersama antara TAPA dan DPR jauh akan lebih bermanfaat untuk masyarakat, untuk rakyat. Ya. Apalagi nih dokumen, misalnya nih dalam penyusunan anggaran itu, ya sebenarnya pemerintah Aceh, terutama Bapeda itu berperan untuk sinkronisasi program-program yang diusulkan termasuk oleh DPR Aceh, diusulkan oleh Dinas, diusulkan oleh DPR Aceh, ini disinkronkan. Karena harus mengacu pada dokumen. Kalau misalnya dalam, katakanlah, masa normal ya, ada pejabat definitif, itu ada namanya dokumen RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Harus ke situ mengacunya. Kalau misalnya usulan katakanlah SKPA atau anggota dewan itu menumpuk pada satu sektor, ya, ini ada sektor lain yang akan tertinggal. Karena ada target-target pembangunan yang harus dicapai. Kalau tidak ada sinkronisasi oleh Bapeda, oleh TAPA, akhirnya banyak program yang tidak akan tercapai. Banyak target-target pembangunan yang tidak akan terwujud. Sekarang ini tahun 2023. RPJM tidak ada. Ada dokumen RPA, Rencana Pembangunan Aceh. Nah, kita belum tahu ini apakah APBA 2023 ini yang mungkin 1 triliunan pokir, 10 triliun lagi kita nggak tahu apa aja, ya ada dana transfer sebagian ke daerah tingkat 2. Apakah sesuai dengan dokumen RPA atau tidak? Kan kita nggak bisa uji nih. Saya buka PPID pemerintah sangat minim. Sangat minim dokumen anggaran yang diupload ke PPID. Ini kritik saya juga untuk pemerintah Aceh. Ya, untuk PJ Gubernur, untuk Sekda. Semua dokumen anggaran, DPA-nya, Perdinas, ya, maupun Pergub Penjabaran APBA itu harus bisa diakses oleh publik. Tolong diupload ke PPID pemerintah Aceh. Itu pesan saya untuk perbaikan tata kelola anggaran ke depan begitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Bang, saya sesuai dengan tema kita, program pokir anggota DPR Aceh akal-akalan menjelang Pileg 2024 dengan angka yang tinggi tadi, apakah ini bisa diambil untuk pemilu 2024 ini Bang Sayat? Ya, saya pikir setiap tahun ya kan, kalau dewan ini mengusulkan kegiatan pasti berbasis pada kepentingan elektoral. Ya, makanya kenapa prioritasnya adalah usulan dari dapilnya. Nah, dapilnya masyarakat mengusulkan katakanlah pembangunan masjid, pembangunan daya, bantuan ini, bantuan itu. Bagi anggota dewan sebagai politisi tetap punya kepentingan elektoral di dalamnya. Tidak hanya tahun ini yang tahun depannya pemilu, tahun-tahun sebelumnya juga sudah berinvestasi untuk kepentingan elektoralnya. Dan itu saya pikir sesuatu yang apa namanya, yang normatif, yang logis. Politisi mana yang tidak mau terpilih lagi, kan begitu. Dan bukan hanya di DPR Aceh, DPRK juga begitu. DPR RI lebih dari begitu lagi. Ya, kita lihatlah misalnya ada anggota DPR RI sering dia bawa pulang program dari kementerian ke daerah dan dia publikasi besar-besaran begitu. Untuk apa itu? Karena untuk kepentingan elektoral. Jadi kalau persoalan apakah pokir ini untuk dalam rangka apa? Pemilu 2024? Iya, ya. Saya pastikan ya benar dan sah-sah saja bagi mereka untuk
anggaran yang mereka perjuangkan untuk menarik empati dari para pendukungnya, dari konstituennya agar mereka memilih lagi calon-calonnya itu tersebut. Jadi bisa saya simpulkan nih Bang saya, kalau seandainya dari penjelasan Anda tadi, dana poker itu memang hanya untuk bergulir di elit-elit penguasa saja, tapi tidak berdampak kepada masyarakat. Iya, kalau itu hipotesisnya, itu harus diuji lebih lanjut menurut saya. Tapi faktanya kan masih banyak nih masyarakat yang miskin, seperti itu kan itu indikatornya. Itu lain. Jadi poker-poker itu, uang anggaran itu kan bergulir aja di elit-elitnya. Ada yang bergulir di masyarakat. Tapi sedikit kebermanfaatannya. Soal azas manfaat bisa saja diuji lebih lanjut lah. Itu kan BPK turun menguji. Nanti kalau saya bilang begitu, kita sudah menuduh bahwa uang ini tapi kalau kita secara global ya, secara global hari ini penggunaan anggaran di Aceh ya dengan banyaknya anggaran terutama di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini kan tinggal 11 triliun, tahun-tahun sebelumnya 16-17 triliun. Anggaran yang ada di pemerintah Aceh memang mayoritas dinikmati oleh elitnya, sementara masyarakatnya hanya menikmati yang sedikit. Dan apa yang kita sampaikan ini juga sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kemarin untuk kritik kepada pemerintah Aceh. 70% berapa kemarin? 80% untuk belanja pegawai, sisanya hanya untuk masyarakat. Itu juga menunjukkan bahwa ya, anggaran yang bermasalah itu bukan hanya di pokir saja, tetapi anggaran non-pokir yang jumlahnya lebih besar, jauh lebih bermasalah. Saya pikir itu, dan kalau mau memperbaiki, kalau mau anggaran ini sampai ke rakyat, sama-sama harus ada komitmen bersama antara DPR Aceh dan pemerintah Aceh untuk menggunakan anggaran ke depan, menyusun anggaran ke depan yang lebih tepat sasaran. Katakanlah programnya untuk pengentasan kemiskinan, carilah orang yang benar-benar miskin untuk dibantu. Jangan orang yang pura-pura miskin atau orang yang memiskinkan diri. Memiskin-miskinkan diri. Begitu kesimpulannya. Ya, silakan sampaikan sebagai closing statement kepada masyarakat dan juga mungkin anggota DPRA, eksekutif dan legislatif tentang pokir dan dana lain sebagainya. Silakan. Iya, kepada masyarakat ya saya bisa katakan bahwa silahkan masyarakat untuk menilai sendiri anggota DPRA yang 81 orang itu ya kan, apakah pokir-pokir mereka itu bermanfaat untuk masyarakat atau tidak? Apakah anggota Dewan 81 orang ini sudah memperjuangkan secara maksimal aspirasi dan yang disampaikan oleh masyarakat kepada mereka atau tidak? Ini silahkan beri penilaian sendiri, dan tahun depan adalah momentum yang tepat ya untuk memberi penilaian. Tahun depan ada pemilu, kalau mereka memang memperjuangkan secara maksimal untuk para konstituennya, silahkan dipilih lagi. Kalau mereka memang tidak memperjuangkan aspirasi atau pokir tadi untuk konstituennya, jangan pilih lagi. Itu saran kepada masyarakat. Kepada pemerintah Aceh, saya berharap penggunaan anggaran APBA ini harus lebih transparan, harus lebih tepat sasaran, sehingga antara pokir dan non-pokir itu akan jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat. Untuk anggota DPRA, saya berpesan, jangan sampai persoalan bocornya data pokir kemarin itu membuat kinerja anggota DPRA jadi menurun. Saya khawatir, jangan-jangan nanti ini yang dapat pokirnya sedikit tidak mau masuk kantor lagi. Jangan-jangan yang dapat pokirnya sedikit tidak mau ikut rapat dan sidang lagi. Ini jangan sampai terjadi. Persoalan Anda masuk rapat, Anda ikut sidang, Anda bekerja untuk tugas-tugas kedewanan, itu sudah digaji, sudah diberikan tunjangan, sudah diberikan fasilitas. Persoalan pokir ini persoalan yang berbeda. Jangan balas dendam, persoalan karena sedikit dapat pokir, balas dendam pada hak-hak rakyat, agar Anda mewakili mereka untuk menyuarakan suara rakyat di DPR Aceh. Baik dalam sidang paripurna, dalam sidang-sidang, dalam rapat-rapat komisi, dalam rapat-rapat fraksi dan sebagainya. Tolong tetap suarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jangan gara-gara buku pokir kemarin beredar, sudah banyak yang tidak mau bekerja lagi untuk rakyat. Oke, menarik sekali nih Bang saya ya, berbincang dengan Bang saya. Tanya kritik-kritik aja, anggota Dewan senyum-senyum aja ya Bang saya ya. Mereka cair-cair terus nih, masyarakat diam-diam aja dan tonton terus ya podcast Pehtem pastinya untuk mendapatkan isu-isu yang terkini, dan akan tayang di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.